Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semua? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dalam materi menyayangi anak yatim. Ya. Nah, sekarang pembelajaran di kelas 5 kita sebelum belajar sebaiknya kita membaca doa. Apa manfaat doa? Supaya ilmu kita menjadi berkah. Coba KM pimpin untuk berdoa. Ayo silakan Syifa. Ya. Bismillah. Wabil islami dina wabim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah itu, setiap apapun kita harus membaca doa, melaksanakan apapun kita harus membaca doa. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un dengan benar. Ya, apakah itu fasihatnya, makharijul hurufnya, dan kita akan mempelajari tentang menjelaskan hukum mim sukun dengan benar. Nah, Bapak ingin bertanya pada kalian, apakah hari ini kalian sudah membaca surat Al-Ma'un? Apakah kalian telah membaca Al-Quran pada hari ini? Ada yang belum? Ada yang sudah? Udah. Kenapa belum? Ayo. Kenapa kita harus selalu membaca Al-Quran? Karena Al-Quran akan menjadi syafaat kita nanti di alam kubur. Makanya kita harus sering membaca Al-Quran supaya Al-Quran mendapatkan perlindungan untuk kita, atau Al-Quran akan membeli perlindungan kita di alam kubur. Ya, kita harus sering membaca Al-Quran. Ya, nah, anak-anakku sekalian, di dalam Quran surat Al-Ma'un ada berapa ayat? Ayo, ada 1 sampai 7. Coba siapa yang bisa melafalkan atau membaca surat Al-Ma'un? Cung, siapa yang mampu, yang bisa? Ayo. Siap. Ayo Orin. Baca yang keras. Ayam. Alhamdulillah, terima kasih. Nah gitu. Cuman, dengerin. Di dalam membaca surat Al-Ma'un ataupun Al-Quran yang lain, surat apapun, membaca Al-Quran tanpa lagu, tanpa nada, tidak akan dosa. Tapi kalau kita membaca Al-Quran tanpa tajwid, maka akan dosa. Model tadi, ya, Bapak ngedengar Orin di dalam surat Al-Ma'un. Jadi di dalam akhirnya jangan
sodak Allah, tapi sodaqallahul azim. Dengarkan, Bapak akan kasih contoh yang baik. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, tentang tajwidnya, makharijul hurufnya. Karena di sini kita akan mempelajari tentang hukum mim sukun mati. Ya, dengarkan baik-baik dari kelompok 1 dan selanjutnya. Nanti Bapak lontarkan, kalian harus bisa membaca. Siap tidak? Siap. Kalau anak muslim harus bisa membaca Al-Quran. Selain membaca, kalian pun harus bisa hafal Al-Quran. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'un wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin Allahum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Nah, gitu. Ya. Bacaannya, tajwidnya, fasihatnya, dan kita harus bisa ya, alladzi, harus bisa membedakan. Karena di dalam membaca Al-Quran kita harus betul dengan tentang tajwidnya. Ya, itu di dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, sekarang menginjak ke materi yang sesungguhnya yang harus kalian bisa dan kalian harus hafal. Ya, di dalam surat Al-Maun kita akan membahas tentang hukum mim sukun dibagi menjadi 3 bagian. Yo, berapa bagian? 3. 1 yaitu ikhfa syafawi. Udah tahu sebelumnya belum? Belum, cung yang suka ngaji. Ayo, nanti di pengajian kalau kalian harus bisa menjelaskan ke teman-teman kalian, karena oleh Bapak di sini akan belajar tentang hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Dah. Yang kedua hukum apa? Idgham mimi. Yang ketiga izhar syafawi. Jadi ada berapa katanya? 3. 1 2 3 izhar syafawi, idgham mimi, dan ikhfa syafawi. Pengen tahu tidak cara membacanya? Jangan pengen, harus mau dan harus bisa. Ya, perhatikan sini. Nah, kita akan membahas tentang ikhfa syafawi dulu. Ikhfa syafawi, ikhfa artinya samar. Kalau samar itu tidak jelas, ya, samar-samar gitu kan. Sedangkan syafawi artinya bibir. Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun. Apa sukun? Ayo. Tanda mati. Sukun itu mati. Ya. Tanda mati di dalam mimnya. Berhadapan dengan huruf ba. Jadi bila mana ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka itu disebutnya hukum bacaan ikhfa
syafawi. Huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu tunggal, tidak punya teman. Ya, ikhfa syafawi sama dengan huruf iklab. Nah, huruf iklab, ikhfa syafawi hurufnya satu, yaitu ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat. 2 harokat itu apa? Nisa, 2 harokat. Ayo. 2 ketukan. Ya. Lah ini, seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Pangkal hidung. Keluarnya dari hidung. Ya, kita lihat contohnya. Nah, di sini. Ini contoh bacaan ikhfa syafawi. Yang pertama, yang mana Pak yang disebut ikhfa syafawinya? Tadi kata Bapak katanya mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, ini yang dibulet. Ketahuan. Mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Coba cara membacanya gimana? Tarmihim. Tuh. Ya, bukan tapi tarmihim bihijaratim. Tuh. Jadi yang ditahan kedua kalimatnya di sini. Tarmihim. Bibir tutup. Jangan ada keluar. Masukkan ke hidung. Jadi samar. Tarmihim bihijarah. Ya, yang kedua yang mana Pak? Ini mim mati bertemu dengan ba juga. Alam ya'lam bi annallah. Kalau yang alam ya'lam bi annallah masuk surat apa ini? Termasuk surat Al-Maun tidak? Bukan surat Al-Maun. Yang termasuk surat Al-Maunnya yang mana? Tarmihim bihijarah. Jadi itu termasuk hukum bacaan apa? Ayo, termasuk hukum bacaan apa? Cong yang bisa mencontohkan. Ayo, siapa yang berani? Bacaan tarmihim bihijarah yang tadi sudah Bapak kasih contoh. Siapa? Nisa. Ayo, ucapkan. Yang lain dengarkan. Yang jelas. Nah, jadi yang ditahan tarmihim mim sebelum ke ba, mimnya ditahan dulu, tahan. Tarmihim mim 2 ketukan, 2 harokat. Tarmihim bihijarah. Nah, ini yang disebut dengan ikhfa syafawi. Selanjutnya idgham mutamatsilain. Nah, tadi idgham, tadi apa? Ikhfa Nah, sekarang idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain disebut juga idgham misli. Apa katanya? Misli. Misli artinya sama baiknya, sifatnya maupun makhrajnya. Ya, yaitu mim sukun bertemu bertemu dengan huruf mim. Sama, cuman yang awalnya mimnya mati bertemu dengan mim yang tidak mati. Atau pertamanya mim sukun bertemu dengan mim yang tidak sukun. Nah, itu disebut idgham mutamatsilain atau idgham mimi, ya, yang sama baik sifatnya maupun makhrajnya, ya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup. Nah, cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf
Mim disertai dengan suara gunnah. Gunnah apa gunnah? Dengung. Gunnah itu dengung, ya. Sekitar 2 ketukan atau 2 harokat sama dengan apa? Tadi yang dibahas pertama. Syafawi. Ya, nah ini contohnya. Contoh idgham mimi adalah, nah, ada yang di lingkar bulat tidak? Ada. Di lingkar bulat mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan mim hidup yang tidak ada tanda sukunnya, ya. Alladzi at'amahum. Tuh. Alladzi at'amahum min ju'. Nah ini sifatnya baik, sama sifatnya. Ya, sama sifatnya. Di sini sama. Gunnah. 2 harokat. 2 ketukan. Terus wa amanahum min khauf. Bareng ikuti. Bapak dulu lanjut ikuti oleh kalian. Allazi at'amahum min ju'i. Ya. Wa amanahum min khauf. Itu adalah hukum bacaan idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Itu yang keberapa? Yang kedua. Ya. Nah, yang terakhir adalah, coba siapa yang tahu arti idhar apa? Yuk. Arti idhar apa? Jelas. Ya, idhar itu tidak ada di sini. Nah, ya. Idhar artinya jelas. Sedangkan syafawi tadi yang disebutkan adalah bibir. Ya. Idhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut idhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, huruf mim. Selain dari huruf berarti semuanya. Ya, itu disebut idhar syafawi. Mim dan ba. Dengan demikian, seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf idhar syafawi. Ya, semua selain mim dan ba, dari alif, ba, ta, ba mah tidak. Alif, ta, terus ja, da, ra, ja, to, to, mim tidak, ha, amjah, iya. Yang penting huruf hijaiyah diambil 2 huruf, yaitu mim dan ba. Selain di mim dan ba termasuk huruf idhar syafawi. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjang agar lebih jelas. Nih contohnya. Nah, ini ya disebut idhar syafawi. Jadi tidak ada tak pemanjang di sini. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang disebut idhar syafawinya yang mana?
Mim mati bertemu dengan ain. Yang kedua, alladzina hum hukum bacaan idhar syafawinya yang mana? Mim mati bertemu dengan iya. Jil, jadi hukum mim sukun itu ada berapa hukum bacanya? 1 2 3 Siapa baca? 1. Yang pertama yang kedua 3 idhar syafawi. Bareng-bareng. Hukum mim sukun terbagi menjadi 3. Yang ke 1 2 3 idhar syafawi ya. Nah, untuk selanjutnya kalian di rumah ya cari untuk kalian hukum tajwid yang lain dalam ataupun surat yang lain. Besok pertemuan selanjutnya kalian harus membawa tugas buat Bapak. Tuliskan di dalam surat yang lain Syafawi. Terus lagi ifa. Terus lagi idgham mimi. Kenapa? Supaya kalian sering membaca, sering melihat, sering membuat tugas, supaya sering bisa, supaya cepat bisa. Nah itu, ya, itu pembelajaran kita mempelajari tentang hukum mim sukun. Coba siap. Sekali lagi hukum mim sukun ada berapa? 3. Kelompok 1 apa? Kelompok 2? 3 dan 4? Idhar syafawi. Jangan bengong. Sekali lagi. Hukum mim sukun ada 1 2 3 idhar syafawi. Itu semoga menjadi ilmu buat kita. Kenapa? Karena Bapak bilang tadi membaca Al-Quran tanpa lagu tidak. Kalau membaca Al-Quran tanpa tajwid yang telah kalian pelajari dosa. Ya, semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya untuk kalian, untuk kita semua, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tugas untuk kalian masing-masing hukum idhar, ifa, idgham. Kalian kasih tiga contoh. Idhar syafawi 3. Terus lagi tulisannya yang bagus. Terus lagi idgham mimi 3, idhar syafawi juga 3. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham kalian? Sudah? Betul sudah paham? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kalian harus bisa menjalankan di kehidupan sehari-hari. Nanti di mana kalian belajar mengaji di tempat mengaji kalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.